Kita mulai perkuliahan kita. Di pertemuan kedua, harusnya ketiga ya. Nanti kita cari habis ini, nanti kita cari gantinya harinya nanti ya. Karena kalau nggak 7 kita nggak boleh ujian nanti. Nah, kita mulai aja ya. Kemarin pengantar. Nah, Sukman saya ingatkan lagi. Tugas itu dikirim ke Google Classroom, jangan ke email saya ya. Ke Google Classroom. Kan ada tugas 1, tugas 2 sih ya. Jadi dimasukkan ke situ. Jangan Google Classroom, jangan ke email ya. Ada yang sudah mengirimkan tugas tapi masuknya ke email. Susah nanti itunya ya. Nanti bisa baca sama saya. Dikirim ke Google Classroom ya. Sekarang kita masuk ke jenis energi terbarukan pertama yang kita bahas, yang paling banyak digunakan karena paling mudah dia penggunaannya ya. Tinggal dibeli itunya, kita langsung dapat, ada matahari dapat. Ini adalah energi yang terbarukan yang paling mudah pemasangannya ya, kita beli. Karena kita tidak membahas di sini pembuatannya ya, pembuatannya itu sangat kompleks ya. Ya, pembangkit listrik bisa dibuat pribadi gitu ya, bisa dibuat juga sebagai seperti listrik terpusat gitu ya. Nah, kalau pribadi kita taruh di atas rumah itu bisa digunakan ya. Sedangkan yang terpusat nanti kita bahas juga, yang banyak nanti adalah karena pembangkit listrik ya, itu lebih banyak kita nanti yang terkonsentrasi ya, bukan penggunaan masing-masing. Jadi lihat pembangkit tenaga listrik, tenaga surya atau disebut juga fotovoltaik ya. Bahasa kitanya disingkat PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Juga solar cell, ada orang ngomongnya. Jadi emang dari sel surya itu ya dibangkitkan. Yang bahan itu sama dengan kita di elektron udah paham itu semikonduktor ya, semikonduktor juga. Jadi di bahasa semikonduktor kan lihat ada arus, dia bisa menghasilkan cahaya. Tapi ada juga nanti cahaya yang menghasilkan arus ya, di dasar elektronika bahasa semikonduktor ya. Ada. Nah ini dia salah satunya, dari cahaya nanti dia berhasil menghasilkan arus listrik. Jika arus listrik dihasilkan udah dapat energi gitu ya. Salah satu. Nah, yang lainnya biasanya kan konduktor itu dari arus baru menghasilkan dari tegangan ya, arus atau menghasilkan panas, kita menghasilkan cahaya gitu ya. Nah di sini dia malah dari cahaya itu dia akan menghasilkan arus listrik. Arus listriknya DC karena searah ya. Listriknya DC. Jadi proses pembuatannya kita bahas di sini ya. Sudah ada. Jadi pembangkit listrik menggunakan surya ini atau matahari ini ada dua cara, walaupun yang banyak digunakan ini adalah cara penggunaan langsung fotovoltaik. Jadi fotovoltaiknya atau solar cell-nya digunakan matahari langsung menghasilkan listrik. Ada juga yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu dia mataharinya, sinar mataharinya dikonsentrasikan dulu. Tapi ya, kita bahas di bawah. Jadi dia masuk panasnya yang diambil. Nah, dari panasnya menghasilkan, kalau panas, sudah dapat panas kan bisa menghasilkan itu menggerakkan turbin uap nanti ya. Nah, ini tidak banyak digunakan ya. Yang banyak digunakan adalah penggunaan secara langsung. Jadi langsung dapat listrik. Kalau dengan tidak langsung tadi adalah dengan memusatkan energi surya, kemudian dia dikonsentrasikan ya, fokuskan dia akan menghasilkan panas.
Nah, dari panas tersebut bisa menghasilkan bisa digunakan untuk uap, ya, kalau udah panas ya, bisa. Kemudian menggerakkan turbin uap. Jadi kalau fotovoltaiknya langsung ya, jadi langsung dia mengubah energi cahaya matahari tersebut menjadi energi listrik dengan menggunakan efek fotoelektrik, ya, itu yang bahan semikonduktornya ya, pembuatan bahannya. Ini nggak kita bahas di sini ya. Sedangkan untuk pemusatan energi surya itu menggunakan sistem lensa ya. Kita juga dulu pernah belajar gimana menggunakan lensa cembung gitu ya, untuk membakar kertas gitu dari matahari bisa langsung ya. Nah ini dia dikombinasikan ya dengan sistem pelacak, ini tracker ya, berarti dia kan matahari itu bergerak, nggak diam ya, jadi dia juga mengikuti pergerakan matahari. Nah kemudian sinyal yang dapat itu difokuskan di satu titik untuk menggerakkan mesin kalor atau mesin panas ya. Ini Stirling engine yang langsung seperti ini. Jadi dia langsung menggerakkan mesin dia menggunakan Stirling engine. Nanti saya lihatin yang Stirling engine dengan solar cell nanti ya, dengan konsentrator. Dan ada juga nanti matahari tersebut digunakan untuk pemanas. Gunakan memanaskan air seperti jadi uap lagi ya, uap baru dihubungkan ke generator. Nah itu lebih jarang lagi. Ya. Nah kalau yang Stirling engine ini dia adalah di pembangkit tenaga listrik. Kita sudah belajar itu salah satunya ya pembangkit PLTD, kan ada pembakaran dalam itu ya, diesel atau bensin. Ini ada pembakaran luar. Ini adalah mesin yang jauh lebih dulu ditemukan adalah Stirling engine, ya, pembakaran luar. Cuman efisiensinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembakaran dalam. Tapi teknologinya sederhana. Nah, panas itu yang tadinya dihasilkan dari pembakaran, yang lain ini dihasilkan dari matahari yang difokuskan sehingga jadi panas. Nah, kita lihatkan nanti contohnya ya. Stirling engine yang menggunakan bukan pembakaran, tapi dia panasnya dihasilkan dari pengubahan sinar matahari yang difokuskan. Nah, sedangkan yang langsung ya pembangkit listrik fotovoltaik ya atau solar cell langsung ya. Nah, untuk skala besar ini dikenal dengan taman surya. Jadi skala besar ini biasanya berada di tempat-tempat yang punya lapangan yang luas atau daerah yang luas ya, dari sinar matahari. Kalau di Indonesia ada juga taman-taman surya, tapi tidak terlalu luas nih. Biasanya di industri, karena pemerintah sudah mewajibkan industri baru itu ya, pabrik-pabrik baru itu menggunakan salah satu energi terbarukan. Nah, energi terbarukan yang paling mudah itu adalah solar cell ini, fotovoltaik. Karena tinggal kita beli, udah bisa disambung langsung dapat listrik. Tanpa diapa-apakan itu ya. Cuman itu berarti dia DC ya ke lampu aja. Dan kalau mataharinya berkurang, dia akan juga berkurang. Nah, kalau yang lebih stabil nanti pasti pakai baterai gitu ya. Ini yang pakai fotovoltaik. Soal energi listrik mataharinya diubah menjadi listrik DC. Nah, kalau kita mau jadikan dia untuk motor AC nanti umpamanya itu dia pakai inverter lagi. Ya, tapi itu akan lebih mahal lagi. Ya. Berarti ada sistem penyimpanan di penyimpanannya aki ya. Ini untuk yang skala besar itu seperti itu dia adalah penyimpanan karena dia nanti akan memasok listrik ke jaringan itu ya, ke jaringan atau ke grid, kita ke jaringan kalau kita kan sini PLN-nya. Nah kalau sekarang PLN itu sudah beli. Kalau dulu itu dia masih makanya Unsada kan punya pasca sarjana energi terbarukan yang dulu pernah ditawarkan. Kita mau di atapnya itu mau dikasih solar cell, kemudian ditawarkan ke PLN. Kalau zaman itu PLN belum bisa membeli karena dia siang hari itu mereka kelebihan pasokan katanya. Mereka yang agak kurang itu malam, nah sedangkan energi terbarukan fotovoltaik kan siang hari, tidak bisa malam ya. Nah, waktu itu kayak Unsada tidak bisa memasok. Nah sekarang sudah ada peraturan dari pemerintah PLN itu wajib beli. Jadi kalau ada pembangkit listrik energi terbarukan apa saja ya, salah satunya nanti energi matahari ini ya.
Kalau matahari tentu pasokannya siang. Kecuali nanti ada yang menggunakan baterai. Atau baterai dia siang disimpan, malamnya digunakan. Itu tuh biaya pembangunannya lebih mahal. Kalau tanpa baterai itu bisa dipakai langsung. Tetapi dia terbatas. Terbatasnya pertama ya matahari itu kan tidak ada jaminan ada sepanjang walaupun siang ya. Nah, kalau dengan sistem baterai itu kan waktu pasokan berlebih disimpan ke baterai. Mataharinya berkurang, yang baterai yang diambil. Nah, seperti itu itunya ya pasokannya. Nah, sekarang PLN itu sudah wajib membeli energi terbarukan mau siang mau malam. Nanti umpamanya kalau siang berarti ya PLN bisa dia mengurangi pembangkit-pembangkit dari energi konvensional seperti batu bara, diesel gitu ya, itu bisa dikurangi kecuali yang air ya. Nah, air bisa juga karena nanti debit airnya bisa lebih lama gitu ya. Jadi kalau umpamanya itu dipakai siang hari surya yang dipakai, itu nanti air-air yang di waduk bisa disimpan. Pakainya maksimalnya malam hari. Nah, karena overpotet malam harinya pasokannya pasti berkurang kalau dia masih menggunakan baterai. Kalau tidak pakai baterai ya nggak ada gitu ya. Nah, ini dia yang banyak digunakan. Nah, ini yang taman surya itu di Indonesia masih jarang. Indonesia itu lebih sifatnya lokal ya. Banyak lokal rumah-rumah pribadi atau kantor. Kalau di industri itu memang kewajiban sekarang ya. Sehingga dia jadi pakai hanya untuk dia saja, kebutuhan dia sendiri. Tidak disubungkan ke grid atau ke jaringan PLN. Nah, di luar negeri itu ini udah banyak yang karena mereka terutama di negara yang kontinental ya, yang apa namanya benua, mereka banyak lahan-lahan datar yang luas gitu ya. Kalau di kita tuh agak jarang dan ada yang luas kita itu biasanya daerah pertanian. Nah, nanti akan ada gabungan nanti ya gimana daerah pertanian dan pembangkit listrik itu digabung. Jadi pertanian itu tetap ada, listrik juga dapat. Nah, itu nanti ada. Nah, kalau sekarang di kita itu lebih sifatnya lokal. Yang agak besar itu ya di tempat-tempat industri. Dan itu pun sebagian besar lebih banyak digunakan untuk penerangan di Indonesia ya. Saya pernah ke itu baru-baru ini ya ke tahun yang lalu sebelum COVID ya. Toyota yang di Cikarang. Nah itu mereka udah. Tapi kalau yang di Sunter tuh belum. Karena waktu itu peraturan belum ada, sekarang mau dibangun di mana tempatnya sempit gitu ya. Kalau Cikarang tuh ada Kerawang ya, di Kerawang. Itu ada ini tempatnya. Jadi dia keluas. Jadi cuma hanya sekedar baru sekarang itu sekedar mematuhi aturan dari pemerintah gitu ya. Dia ada pembangkit listriknya ada solar cell. Solar cell tanpa baterai karena paling murah ya, kalau baterai itu lebih mahal lagi. Udah maintenance-nya repot itu ya. Cuman kan kita dapat listriknya bisa 24 jam gitu ya. Nah, kalau yang di Toyota di Kerawang itu masih hanya untuk lampu. Sekedar memenuhi peraturan baru ya, belum menggantikan sistem listrik dari PLN. Karena mereka pasokan listriknya dari PLN. Ada itu solar cell yang langsung. Nah, ini yang banyak menggunakan fotovoltaik, yang menggunakan mesin kalor atau nanti yang pembangkit lain itu hanya di daerah tertentu. Karena nanti prosesnya lebih banyak, panjang lagi. Kalau mesin kalor kan, kalau udah mesin kan bisa digunakan untuk apa saja kalau mesinnya sudah bekerja. Nah, ini saya lihat kan yang mesin kalor tadi sebelum kita lanjut ini ya. Mesin kalor contohnya ya seperti ini. Ini skala LED tapi ya, ini skala LED. Stirling engine. Nah, sebentar. Jadi dia dikonsentrasikan ininya sinar mataharinya ke mesin Stirling engine-nya sehingga dia bekerja. Di pembakaran dalam udah saya bahas dulu Stirling engine ya. Motor gerak dengan menggunakan cahaya matahari. Mataharinya yang difokuskan semacam parabola dia nanti ya. Nah, itu parabolanya yang juga. Ujungnya dipanaskan ke ujung sini ya. Nah, terjadi panas ini, nah, itu bergerak motornya kan. Ini sekedar untuk mengukur dia tegangan didapatkan oleh motor. Ini, ada panci semacam panci itu ya, parabola. Itu menggunakan Stirling motor.
Itu dia yang tidak langsung ya. Atau nanti ada yang pemanas tersebut untuk pemanas apa namanya air ya. Nah, digunakan untuk pemanas air, di mana untuk pemanas air tersebut digunakan untuk tenaga uap. Itu jarang ya. Ini yang sistem lensa tadi menggunakan pelacak. Kenapa? Ya karena matahari bergerak. Nah, yang tracker ini untuk ini udah banyak juga digunakan. Salah satunya angkatan di atas kamu juga membuat untuk tracker. Cuman dia bukan untuk mengkonsentrasi ini ya solar listrik, tapi untuk mengarahkan fotovoltaik ke arah matahari. Sehingga dari pagi sampai dia sore itu dapatnya dayanya hampir sama. Mataharinya sama-sama itu ya tetap ya. Nah, kalau yang diam itu kan berbeda. Pagi hari dia dapatnya lebih sedikit kan daripada siang hari. Karena dia tetap ya, diam. Nah, ini ada yang gunakan ininya. Dia mengarahkan solar cell-nya ke arah matahari. Karena kita berada di selatan Katulistiwa, ya miringnya kita ke arah utara ya, bukan ke arah selatan. Kalau kita miringkan ke arah selatan itu kita berada di atas Katulistiwa, sehingga mataharinya lebih. Nah, cuman itu kan tetap. Nah, kemudian ke arah barat timurnya itu yang digerakkan dengan tracker. Jadi gunakan hanya dengan menghitung ini aja, jam sekian berapa ininya ya, gunakan timer saja ya. Ya, umpamanya dalam berapa menit bergerak sekian derajat. Nah, kalau yang ini dia konsentrasinya untuk lensa supaya lensa tadi cahaya tadi fokus, sehingga fokus cahaya tadi menghasilkan panas. Nah, panasnya untuk mesin atau untuk air gitu ya. Nah, ini yang digunakan untuk panas untuk memakan listrik, menggerakkan generator atau menggerakkan langsung motor kalau Stirling engine. Stirling engine tadi itu motor mesin yang efisiensinya rendah. Nah, sebelum ada pembakaran dalam seperti kita kenal awalnya kan ada diesel ya, itu adalah orang menggunakan adalah mesin pembakaran luar. Selain uap ya tentunya ya. Nah, kalau uap kan beda. Dia tenaganya tenaga kinetik. Tadi kan panas ya, panas yang menghasilkan tenaga kinetik. Panasnya tadi uap. Ini dia. Jadi reflektornya digunakan untuk mengarahkan ya. Kemudian kerja kerjanya memanaskan untuk menggerakkan generator, uap ya, atau nanti Stirling engine, atau nanti untuk penyimpan panas kalau untuk yang digunakan bukan listrik nanti ya, panas pokoknya untuk pemanas ruangan, untuk pemanas bahan-bahan pertanian ya pengering ya, nah, bisa. Jadi pengeringnya bisa bekerja siang malam, siangnya langsung matahari langsung, kalau nggak ada matahari dia yang ambil dari panas yang di pasti ada penyimpan panasnya ya. Nah, contoh solar pembangkit tenaga listrik dengan solar atau matahari ya. Di awal-awalnya dulu ini Ivanpah solar plant ya di gunung ya, ada pembangkit listrik tenaga surya tipe pemusatan energi surya. Nah, bisa dengan mencapai 337 megawatt. Yang diawali oleh Barack Obama karena masalah pemanasan global ya. Walaupun ada juga ini dibangunnya di gurun ya, karena di Amerika itu ada juga gurun. Tetapi ada juga kendalanya bahwa sama dari lingkungan hidup ya, karena ini skalanya besar. Dia mengancam ya atau mengganggu lah ya satwa-satwa liar di daerah gurun. Nah, pasti selalu ada pembangunan, pasti ada efeknya ya. Apalagi kalau untuk tenaga surya ini pasti butuh luas yang lahan yang luas ya. Kalau dia akan digabung ya jaringan. Dayanya cukup besar 300. Ini yang dipusatkan ya, bukan yang tersebar seperti yang di kita, banyak yang di kita di rumah-rumah atau di kantor-kantor.
awalnya dulu. Nah, kemudian taman surya ya tadi yang skala besar itu digunakan untuk membedakan untuk aplikasi yang dipasang di gedung-gedung yang terdesentralisasi ya, yang tersebar. Nah, karena mereka taman surya ini nanti dia akan memasok daya pada tingkat utilitas atau untuk pemasukan daya yang besar ya, utilitas daya besar itu, bukan kepada pengguna atau pengguna lokal ya. Nah, ini yang disebut taman surya. Nah, di Indonesia ini yang masih jarang. Indonesia masih banyak ke yang terdesentralisasi, yang masing-masing hanya dipakai untuk kepentingan pribadi. Apalagi peraturan di Indonesia belum ada yang namanya fit and tarif. Itu nanti kita bahas fit and tarif. Jadi kalau kita bangun ya nggak ada subsidi dari pemerintah. Kalau di negara maju itu sudah ada. Waktu kita beli solar cell-nya kita dapat subsidi. Karena kita mau menggunakan energi terbarukan. Setelah kita pasang, kita bisa jual juga ke pemerintah. Namanya sih ada matahari kita, yang paling mudah itu kan solar cell ya. Matahari. Dan siang kita ke kantor, di rumah nggak banyak digunakan. Kelebihan yang kita pakai bisa dijual ke pemerintah atau ke pemasok seperti kita PLN-nya ya. Nah, malam harinya kita umpamanya nggak pakai baterai lah, ataupun pakai baterai umpamanya kurang. Ya kalau kurang kita beli lagi dari PLN-nya umpamanya gitu kan. Sehingga kita punya 2 meter. 1 meter penjualan, 1 meter pembelian. Nanti baru akhir bulan dia tidak ada seperti token yang di kita. Ya, beli dulu. Kalau beli dulu itu kan sepihak. Kita hanya bisa membeli, tidak bisa menjual kan. Nah, di sini dia meternya 2. Meternya kita pemakaian, meter kita penjualan. Nah, itu sudah ada aturannya di negara maju, negara Eropa dan Amerika Utara ya. Nama istilahnya fit and tarif atau stimulus pajak lah ya. Jadi waktu kita membeli kita dapat subsidi ya, karena kita menggunakan energi terbarukan. Kenapa mereka dapat subsidi? Ya berarti dia pemasoknya nanti bisa mengurangi energi konvensional. Nah kemudian kalau waktu dia berlebih siang hari dibeli. Nah kenapa dibeli juga? Ya berarti dia bisa juga mematikan pembangkitnya sebagian atau mengurangi pembangkit konvensionalnya. Nah dapat pembangkit dari energi terbarukan. Karena sudah ada. Kita hanya baru PLN wajib beli aja baru ya. Tukar apa namanya jual beli langsung itu belum ada. Ada pembangkit skala besar PLN bisa wajib beli. Karena sekarang energi terbarukan itu kita banyak ya, ini baru satu jenis ya. Terbarukan itu macam-macam nanti. Ada yang angin itu sudah ada skala besarnya di Sulawesi Selatan di Ponto. Ada 2 daerah di situ ya. Panas bumi sudah ada, itu sudah zaman Belanda sudah ada ya di Bogor Jawa Barat. Dan beberapa daerah yang terbaru itu ada di Sumatera Utara. Itu skala panas bumi ya. Panas bumi itu mirip ya dengan uap nanti ya, cuman kita tidak perlu membakar, bumi yang memanaskan. Nah, yang mana itu matahari, angin, sama panas bumi. Nah, yang lain-lainnya itu masih jarang. Nanti kita bahas. Nah, ini dia yang akan nanti bahas. Bedanya taman surya dengan yang terdesentralisasi. Cuma di Indonesia lebih banyak terdesentralisasi untuk tenaga surya ya. Kalau yang untuk seperti angin itu udah konsentrasi juga. Udah ukuran megawatt ya di Sulawesi Selatan. Itu juga panas bumi. Nah, yang di Indonesia baru 2 itu. Ya solar cell belum ada yang tersentralisasi yang skala besar. Baru pakai yang terkonsentrasi maksudnya semua terdesentralisasi. Hanya pemakaian lokal atau pemakaian yang membangun. Nah, ini yang skala besar tadi taman surya itu kadang-kadang disebut juga peternakan surya. Nanti ada juga istilahnya peternakan angin gitu ya. Ini yang surya. Itu dia adalah solar cell-nya fotovoltaiknya disusun dalam luasan yang cukup luas ya. Dan dia tidak hanya dipakai untuk dia pribadi, disalurkan ke jaringan. Ini disebut peternakan surya. Nah, ini disebut peternakan karena banyak berlokasi di daerah pertanian, di daerah-daerah pedesaan. Karena itulah luas-luas daerah yang luas yang masih di perkotaan biasanya di gedung-gedung. Nah, gedung-gedung dan itu yang terdesentralisasi tadi ya. Masing-masing dipakai untuk keperluan pribadi. Dan di kita karena belum ada
peraturan yang fit and tarif tersebut ya hanya pakai pribadi. Nah kalau mau kita jual ya jual beda dia, jual bisa sell and beli. Tapi yang untuk di gunung-gunung itu kan skalanya kecil ya. Makanya untuk dia aja kurang apalagi untuk dijual. Nah itu lebih banyak di Indonesia itu digunakan untuk hanya ke tenaga penerangan. Ya. Itu real yang ada di kita. Nah, untuk skalitas atau yang besar tadi ya, dia akan berbentuk proyek skala besar ya. Tenaga surya adalah dari modul-modul yang mengubah cahaya langsung menjadi listrik, tetapi nanti baru digabung dia menghasilkan daya yang besar sampai ukuran mega nanti ya, megawatt. Ini kadang agak berbeda, kadang agak rancu ya, yang surya terkonsentrasi dengan yang sebagai apa namanya di cahayanya yang dikonsentrasikan itu sebagai pembangkit tenaga konvensional. Ini yang terkonsentrasi di sini maksudnya dikumpulkan di suatu tempat. Nah, sedangkan kalau cahayanya yang difokuskan, dikonsentrasikan, berarti dia untuk pembangkit seperti Starlink engine tadi atau untuk pembangkit generator. Nah, ini yang agak berbeda. Lama-lama dua sama dikonsentrasikan. Yang satu cahayanya, yang satu solar cell-nya itu dipusatkan satu daerah tertentu gitu ya. Nah, ini agak kadang bikin rancu. Konsentrasi kok untuk generator ini konsentrasi kok fotovoltaik lagi. Nah, itu dua-duanya memakai istilah konsentrasi, tetapi dua sistem yang berbeda. Satu konsentrasinya adalah cahayanya yang difokuskan sehingga menjadikan panas. Yang satu konsentrasinya adalah solar cell yang itu tadi yang tadi hanya per gedung gitu ya. Ini dikumpulkan di satu tempat. Nah, itu dia. Jadi dia dua-duanya memiliki kelebihan, tapi yang banyak digunakan adalah konsentrasi solar cell-nya ya, bukan cahayanya. Tapi kalau di daerah gurun ada itu untuk pemanas ya. Seperti di negara Timur Tengah itu yang agak maju untuk pemanas. Jadi jadikan pemanas ya, itu Iran. Padahal mereka itu adalah salah satu penghasil minyak terbesar di dunia ya. Arab Saudi, Iran, Irak itu beberapa negara Arab kemudian nanti Venezuela di Amerika Latin gitu ya, Rusia. Nah, itu adalah penghasil listrik. Tapi mereka sudah mulai berpikir jangka panjang, dimanapun minyak itu akan habis, sehingga mereka menggunakan solar cell. Dan kebetulan mereka daerahnya ada banyak daerah gurun ya, nah, didukung daerah gurun panas. Jadi dia menggunakan dua-duanya, konsentrasinya untuk panas dan konsentrasinya emang dikumpulkan dalam ladang seperti Taman Surya tadi ya. Nah, karena banyak alasan tadi, tenaga fotovoltaik itu lebih banyak penggunaannya di lapangan dibandingkan dengan konsentrasi untuk panas. Ini perbandingannya. Yang konsentrator pembanding 40:1 ya. Yang menggunakan fotovoltaik langsung untuk menghasilkan listrik langsung atau yang satu untuk panas ya. Perbandingannya sampai 2013. Kalau sekarang itu masih berbanyak lebih luas lagi ke fotovoltaik ya. Karena itu yang paling banyak digunakan. Nah ini yang 2013 itu biasanya ini yang diambil itu adalah pembangkit besar ya. Yang pribadi-pribadi tadi itu karena susah untuk menghitungnya, itu biasanya nggak dimasukkan. Tapi kalau itu di total itu sangat banyak juga ya. Sangat banyak yang punyanya privat tadi ya. Ini biasanya yang dihitung untuk fotovoltaik itu ada yang skala besar. Karena mudah untuk menghitungnya, jumlahnya nggak banyak, dayanya besar. Sedangkan yang terdesentralisasi tadi jumlahnya kecil-kecil ya, totalnya yang banyak, jumlah pembangkitnya yang banyak. Sedangkan masing-masing pembangkit menghasilkan kapasitas yang kecil karena dia keperluan pribadi gitu ya. Nah, ini untuk daya yang dihasilkan dari kapasitas tadi, beberapa negara juga berbeda. Ada yang memakai nanti pembangkit fotovoltaik itu diukurannya dengan megawatt peak. Puncaknya ya, berapa megawatt puncak. Dia mengacu ke daya DC, array. Karena itu kumpulan ya, gabungan daripada fotovoltaik, tidak satu-satu atau hanya sedikit. Jadi ada megawatt peak. Ada juga begini outputnya ya, di dalam efisiensinya berapa. Nah, efisiensi ini dulu awal-awalnya masih kecil,
Sekarang tuh efisiensi pembangkit soal foto-foto makin lama makin bagus. Jadi dengan ukuran yang lebarnya yang sama, nampak listriknya jauh lebih besar. Dengan sinar matahari yang sama ya, tapi kapasitas luasnya sama, itu bisa menghasilkan listrik yang lebih besar. Karena efisiensinya makin meningkat dan harga belinya juga menurun. Kenapa? Sudah massal pembangunannya. Jadi kalau dari satu industri itu dari pabrik, semakin banyak itu dibangun, dibuat, itu harga satuannya makin murah. Karena biayanya reproduksi makin turun ya. Kalau semakin sedikit dia itu akan semakin mahal. Sekarang karena makin banyak itu makin murah. Jadi beberapa negara seperti Kanada, Jepang, Spanyol, dan Amerika Serikat ya, dia menetapkan penggunaan output dayanya nominal dikonversi ke dalam benda ya, megawatt AC, ya, jadikan tegangan AC. Jadi pakai inverter nanti dia. Inverter ya, jadi AC. Nah kalau udah AC kan itu bisa ke apa saja. Kalau DC itu kan terbatas ya. Ini akan sebanding dengan pembangkit listrik yang lainnya. Kalau pembangkit listriknya kan semuanya AC. Nah, jadi konversi. Jadi dia hasilnya diukur adalah setelah diubah dari DC ke AC. Jadi ada lagi yang digunakan megawatt ampere seperti KVA-nya di PLN ya. Nah, untuk taman surya yang ukurannya yang sentralisasi tadi ya, itu biasanya minimal sampai 1 megawatt peak tadi ya. Pada tahun sampai 2018, gelombang listrik fotovoltaik terbesar di dunia beroperasi lebih dari 1 gigawatt. Tapi sangat luas itu ya. Sampai 2018 tersebut, sekitar 7.300 pembangkit dengan kapasitas gabungan, totalnya 180 gigawatt AC. Ini yang dihitung itu tadi yang ukuran 1 mega tadi ya. Yang di bawah 1 mega itu nggak dihitung, karena itu dipakai dianggap pribadi. Ini totalnya sebenarnya lebih besar. Tapi kalau ini gabung ke grid ya, sampai total 100 gigawatt AC ya. 180 gigawatt. Jadi yang dihitung tadi, yang ukurannya sampai 4 megawatt, 1 sampai 4 megawatt per pembangkitnya, ya, skala besar. Ini contohnya. Ini yang hitam-hitam ini ya, ini adalah solar cell. Nah, kalau ini dibangun seperti ini kan, yang di bawah dia kan nggak bisa diapa-apain, nggak bisa digunakan untuk apa-apa ya. Kecuali kita buat gedung, baru di atasnya dibangun. Gitu ya. Gedung nanti kan dia cahaya matahari kehalang. Bagian yang belakangnya kan, bagian depannya dapat. Kemudian kalau matahari bergeser, nah, kalau sini kan, ini dari pagi sampai sore akan dapat terus. Tetapi risikonya lahannya hanya dipakai untuk pembangkit. Nah ini yang nanti yang bertabrakan dengan pertanian. Makanya nanti akan digabung, di mana pertanian tetap ada, sedangkan listrik juga dapat. Ini salah satu taman energi Laugen ya, 25 megawatt di Jerman. Nah, ini kalau yang seperti ini dibuat, ini akan nanti bertabrakan kita dengan keperluan pertanian. Lihat ya, ini bagian sini pertanian. Ini yang pertanian mengolah ya. Ini, nah kalau ditanam di sini, taruh di sini itu pertanian akan mati. Kalau ditaruh pertanian nggak mungkin dibuat, karena dia akan menutupi pertanian mati ya pohonnya ya, nggak hidup nanti. Nah ini dia bertabrakan. Nah ini salah satu kendala energi terbarukan hampir semua seperti itu ya. Nanti jenis yang lain juga ada yang bertabrakan dengan kebutuhan. Salah satu kita butuh energi, kebetulan kita juga butuh pangan. Nah, ini ya, ini salah satu kendala nanti. Nah, tapi pada daerah-daerah kritis yang di mana nggak cocok dia ditanam untuk pertanian, nah, itu baru bagus. Karena dipaksakan pertanian itu juga nggak bagus, hasilnya jelek gitu ya. Kalau nggak mati ya jelek. Nah ini baru cocok. Ada lahan kritis seperti itu ya. Nggak cocok dia di pertanian umpamanya di daerah lahan gambut. Nah, itu susah tuh tanaman lain selain gambut yang tumbuh, selain ilalang yang tumbuh. Itu cocoknya baru dicocok. Ya. Nah, karena di tanaman lain itu, karena gambut itu kan asamnya tinggi. Kadar asamnya ya, sehingga dia kalaupun itu harus dibikin kanal-kanal, ya, dibikin ditambahkan semacam apa namanya bahan-bahan yang bersifat kayak garam gitu ya, kayak apa namanya kapur gitu ya. Nah, itu kan tambah modal lagi. Nah ini bisa digunakan. Daerah di Indonesia ada yang seperti itu.
tidak cocok dia untuk apa, sehingga nanti dia sering kebakar gitu kan. Gambut kan dalam itunya, ini bisa ya, pasti dibangun. Jadi pada saat daerah pertanian tidak cocok gitu kan. Tapi kan ada juga di daerah yang daerah situ penduduknya banyak, daerah pertanian ada, nah energinya gimana? Nah, seperti itu akan dicari prioritasnya nanti. Nah ini untuk ini di Indonesia belum ada yang dioperasikan oleh produsen listrik sendiri gitu ya, yang fotovoltaik. Lebih banyak sifatnya pribadi atau industri yang sifatnya lokal ya, belum ada. Tapi kalau yang lain itu sudah ada sifat produk listrik ya, seperti yang saya bilang tadi, panas bumi dan angin. Nah, di negara maju ini hampir semua negara mendukung yang disebut peraturan fit and tarif atau kredit pajak gitu ya, dapat keringanan pajak kalau kita membangun pembangkit listrik energi terbarukan. Indonesia ini belum, sehingga hanya PLN wajib beli aja. Mau siang mau malam wajib beli. Kalau dulu malah belum ada. Nah ini dia di negara sehingga pembangkit energi terbarukan mereka itu lebih berkembang. Karena ada dari pemerintah. Dan juga kesadaran masyarakat. Ya, semakin tinggi pendidikan orang itu kesadaran akan lebih mudah ya mereka untuk sadar bahwa lingkungan hidup itu harus dijaga. Kalau lingkungan hidup rusak bukan hanya kita yang merasakan. Tapi umpamanya kebakaran hutan, bukan hanya Indonesia, karena negara tetangga juga terlibatkan asapnya. Nah ini yang kesadaran di negara berkembang ini masih kurang karena ya tingkat pendidikan dan tingkat taraf hidupnya masih lebih rendah daripada negara maju. Di negara maju itu di Eropa Barat dan Amerika Utara itu, di negara maju ya, itu sudah ada yang prinsipnya fit and tarif. Kalau di Eropa Barat itu lebih mudah karena mereka tergabung dalam ekonomi Eropa ya. Jadi satu putusan untuk beberapa negara, belasan negara bisa puluhan negara ya. Nah kalau negara masing-masing itu agak susah. Sehingga mereka bisa. Sehingga ini bisa memberikan insentif bagi industri-industri yang menggunakan. Mulai dari pembeliannya ya, pembelian bahannya itu dapat pajak. Kemudian kalau dia memakai dapat sekian, umpamanya sekian daya, mereka dapat pengurangan pajak juga. Nah, kemudian hasilnya kalau dia berlebih bisa dibeli, sehingga menghasilkan. Jadi dia bukan hanya keluar duit aja kan, keluar duit dan menghemat. Nah, ini juga selain menghemat juga menghasilkan duit. Ini bukan sejarah pembuatan solar cell ya. Kalau solar cell udah dari abad ke-18 sekian udah mulai dirancang, mulai diteliti ya. Ini adalah untuk skala besar, taman surya ya. Jadi taman surya yang ukurannya minimal itu 1 megawatt peak tadi ya. Ini yang skala besar dibuat di California. Ini juga dia gurun ya. Itu sama kalau awal dulu itu sekali sebelum dibangun hotel-hotel di sana ya, itu California itu benar gurun. Nah, sekarang dia masih banyak gurunnya ya. Itu sudah banyak itunya pembangunan itu gurun awalnya. Kalau kamu lihat film-film lama tuh ada, saya pernah lihat itu pembangunan gimana awalnya California itu dibangun. Awalnya benar-benar gurun. Sekarang jadi kota besar kan, tapi gurunnya masih ada. Jadi bangun, tahun 82 itu dibangun skala 1 megawatt. Kemudian 2 tahun berikutnya bangun lagi sampai ininya tuh di instalasi baru bangun ya selesainya nanti sampai 5,2 megawatt. Besar itu ya, untuk surya. Cuman karena negara Amerika itu juga penduduknya ya termasuk terbesar di dunia ya, sehingga ukurannya segini itu kecil bagi mereka. Dan dinonaktifkan, lalu kemudian direncanakan pembangunannya lagi. Dari 2004 di Jerman itu masalah pajak tadi ya, fit and tarif tadi mulai direvisi ya. Tujuannya apa? Untuk mendorong pembangunan taman-taman surya. Jadi kalau swasta yang bangun, mereka kan harus memiliki untung ya. Untungnya gimana?
maka pemerintah memberikan semacam insentif pajak dengan peraturan. Sehingga pembangunan energi surya berkembang. Soalnya kalau dari pemerintah yang bangun semua itu kan pemerintah itu terbatas anggarannya kan, karena mereka lebih banyak tuh yang lain ya, sosial segala macam itu mereka di negara maju itu orang pengangguran pun dapat disubsidi sama pemerintah ya, subsidi. Cuman mereka itu sifat malunya tinggi, mereka itu akan malu untuk menerima kecuali terpaksa gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu di undang dasarnya ada fakir miskin orang terlantar itu dijamin oleh negara, tapi kenyataannya itu kan susah. Di negara maju itu emang pengangguran orang-orang itu tuh, sehingga dia pembangunan-pembangunan yang bisa nanti bersifat komersil itu diserahkan ke swasta. Karena yang tidak bersifat komersil swasta nggak mau dimanapun itu, karena swasta sifatnya kan nyari untung. Kalau pemerintah kan tidak, itu udah kewajiban. Nah ini kenapa aturan itu direvisi untuk supaya pembangunan. Ini beberapa ratus instalasi dengan kapasitas mulai dari 1 mega itu dibangun. Setelah 2004 tadi ya, dia bukan berapa buah, beberapa ratus. Berarti kan kemungkinan keuntungan itu ada kan. Dan lebih dari 50-nya itu berkapasitas lebih dari 10 mega, berapa ratus tadi yang 1 mega gitu ya. Itu kan tergantung dari luasan tempat tadi ya. Karena luasan tempat tadi belum tentu dia punya kan, harus pokoknya kerjasama sama pemilahan atau dibeli gitu kan, karena modal lagi. Tapi di sini sudah dijamin bahwa listrik yang dihasilkan dibeli gitu ya, itu yang dijamin. Itu yang masalahnya. Jadi kan di Indonesia itu yang sekarang baru ya, tapi karena intensif yang lainnya belum dan peraturan yang lainnya memaksa juga belum. Untuk industri sudah diwajibkan, cuman yang penting ada gitu aja, yang penting ada berapa kapasitasnya nggak terlalu. Dan pada tahun 2008 dengan internet tadi Spanyol ya, secara cepat dia menjadi pasar terbesar juga ya, 60 taman surya dengan kapasitas lebih dari masing-masingnya ya, 10 megawatt. Jadi kemudian tarik lagi, itu kan masalah ini ya, kadang suatu negara itu ada terjadi semacam resesi gitu kan, udah tadinya intensifnya diberikan, malah tarik lagi. Sehingga kalau ditarik otomatis nanti pembangunannya akan berkurang lah ya. Itu juga negara maju Amerika, Cina, India, Prancis, Kanada, Australia menjadi pasar utama untuk photovoltaik. Karena Cina ya dia mereka hampir semua karena penduduknya banyak ya. Mulai dari energi konvensional, nuklir gitu ya, dan energi terbarukan mereka emang. Karena mereka sekarang pabrik-pabrik negara Eropa itu banyak yang dibangun di Eropa Barat dan Amerika bangun di Cina. Apapun sekarang ya, boleh dikatakan industri di Eropa itu ada di Cina. Karena biaya listriknya murah, biaya pembangunan pabriknya lebih murah, buruhnya juga lebih murah. Dan mereka tanahnya itu bisa disewa untuk 100 tahun, dan bisa diperpanjang. Indonesia kan baru berapa puluh tahun ya, baru 20 tahunan. Di Cina itu sudah lebih sampai 100 tahun. Jadi sekali itu udah 100 tahun kan, kalau umur orang itu kan udah sama aja beli kan. Nah dia istilahnya kan sewa, nggak bisa diperpanjang. Itu adalah yang di Indonesia disebut negara-negara komunis. Padahal dia lebih kapitalis daripada kapitalis sendiri. Indonesia hanya berapa tahun bisa sewa tanah. Kalau untuk bangun industri ya, 20 tahunan kalau nggak salah. Bisa diperpanjang ya. Cina itu dia sekali itunya 100 tahun. Nah, makanya kita harus, kalau sebagai orang akademisi ya, orang mahasiswa, kita harus buka mata. Jangan terlalu mudah terpengaruh dengan hoak-hoak. Oh ini Cina kafir, Cina komunis. Dia lebih kapitalis daripada Cina itu komunisnya hanya politiknya ya. Kenapa? Kalau dia nggak politiknya Cina, karena negara Cina itu jangan dikira satu suku ya. Suku itu lebih banyak lagi dari Indonesia dia. Itu di Cina itu. Dan ada yang mayoritas ya, sama juga kita kan, mayoritas kita Indonesia Jawa, misalnya Sunda, gitu kan, baru suku lain. Kalau di Cina juga ada, tapi di sukunya juga puluhan. Bahasanya juga banyak bahasa daerahnya. Jangan ya, Cina itu semua bahasa Mandarin ya. Kalau Cina itu belum semua bahasa ngerti bahasa Mandarin. Nanti ada juga di bahasa daerah. Nah, apalagi India juga sangat banyak jenis suku bangsanya.
bahasanya juga apalagi paling banyak lagi. Ya. Tapi mereka fokus. Karena ini masalahnya penduduknya banyak. Kalau tidak disediakan, nah ini Cina dengan India mirip. Hampir semua energi itu ada dia untuk pembangkit listrik. Energi konvensional dari air, dari diesel udah pasti, batu bara itu ya, sampai nuklir. Kan? Contohnya kita kemarin di pembangkit energi pembangkit listrik ada Cina ya, India ya, Cina juga. Nah, cuman kita kenapa India itu kalau dari segi ekonominya mirip Indonesia, nah, itu sampai dia. Kalau Cina itu udah di atas kita. Dia adalah memberi utang terbesar ke Amerika. Bayangkan Amerika negara kaya itu berutang ke Cina. Terbesar itu Cina memberikan utang ke Amerika Serikat. Tidak ada yang menyebut Amerika Serikat itu komunis, dijajah Cina. Padahal dia utangnya banyak ke Cina. Cina itu kelebihan duit ya sekarang ya. Karena itu banyak di dia. Tapi juga karena penduduknya banyak, ya tingkat kesejahteraannya ya orang kaya juga banyak di sana, yang miskin juga banyak. Nah di pembangkit juga gitu. Sehingga mereka juga pembangkit tenaga listrik. Dan kebetulan di Cina itu juga, di Cina India ya, ada padang-padang pasirnya yang bisa dibangun untuk. Nah, dia juga bukan hanya solar sel ya, tapi ini solar sel adalah pembangkit listrik yang terbaru yang paling mudah, paling mudah. Tinggal kita beli ke Glodok atau kita pesan online, kita taruh di atas rumah kita dapat listrik, dapat di atap ya, dapat listrik, yang mudah. Kalau sudah jadi deh ya, yang susah itu kan di industri pembuatannya ya, itu bukan kita ya. Sekarang sudah banyak, di Indonesia sudah mulai LIPI juga membangun. Ya. Dan sekarang di Jepang juga sudah mulai bangun, itu dia seperti tikar ya. Kalau sekarang kan kaku gitu ya, kaku ya namanya, kayak panel gitu. Kan kayak tikar bisa digulung. Sudah dibangun Jepang dengan cahaya yang kecil pun dia dapat. Kalau yang sekarang itu cahaya kecil dia nol ya. Itu sudah ada, walaupun belum komersial seperti yang panel sekarang. Sekarang sedang dibangun yang besar. Kenapa? Ya kebutuhan. Ini yang salah satu taman surya tadi. Butuh lahan yang besar kan. Nah ya seperti ini. Yang di bawah ini kan nggak mungkin ditanam kan. Kalau ditanam nanti pohon apa ya merusak dia nanti kan. Atau pohonnya mati karena tertutup. Ini adalah yang sudah digabung. Juga dapat listrik yang sangat besar. Nah ini biasanya dicanangkan pakai baterai ya, karena nanti dia masuk ke grid di Portugal. Di Indonesia yang besar-besar itu belum ada. Ya, dia hanya ada yang disusun seperti ini, cuma di pabrik industri ya. Yang lebih fokusnya hanya ke penerangan. Penerangan pun siang hari. Ya, seperti pabrik besar aja Toyota itu ya, komputer besar di Indonesia. Dia tidak pakai sistem baterai. Dia hanya menggunakan siang hari aja. Jadi kalau sinar redup ya berarti dia pakai lagi yang PLN. Seperti itu dia. Hanya untuk memenuhi kebutuhan dari pemerintah. Nah, ini dia penentuan tapak dan penggunaan lahan tadi karena dia skala besar, perlu lahan-lahan yang besar dan tidak boleh dia bertabrakan nanti dengan kebutuhan pangan, gitu ya. Jadi luas lahan yang dibutuhkan untuk output daya yang diinginkan ya bervariasi ya tergantung dari lokasinya tadi kan. Sama juga pembangkit listrik air ya tergantung dari lokasinya juga. Kemudian pada efisiensi modul surya tentu generasi terbaru itu efisiensi lebih tinggi dari generasi yang lama. Tapi kan tidak mungkin mudah yang seperti luas tadi ini keluar efisiensi baru diganti semua ya mahal ya. Ini masih layak gitu loh. Tapi nanti biasanya pelan-pelan diganti mana yang udah rusak diganti. Padahal ini secara teorinya ini 20 tahun tidak akan rusak ya, bisa dipakai. Penurunannya kecil ya. Tapi karena generasi baru dengan efisiensi yang lebih tinggi, ya itu biasanya dari segi ekonomi orang ini udah mulai break even point ini diganti supaya dapat dengan luas yang sama listriknya dapat lebih banyak. Karena efisiensi tadi. Manusia itu berbeda-beda. Semakin yang sini dia semakin bagus. Kemudian kemiringannya ini untuk menerima sinar matahari. Dia itu solar cell itu dia kalau tegak lurus ya dengan matahari sinar matahari datang itu yang paling tinggi. Peaknya di situ puncaknya. Makanya kenapa yang nanti ada yang di tracker ya dia akan mengarah ke matahari terus. Itu dia pakai energi lagi itu kan untuk menggerakkannya. Nah itu biasanya kalau yang skala besar yang seperti ini tadi biasanya digabung dengan energi angin ya. Karena bisa digugurin seperti angin ada. Walaupun nggak dijamin ya. Nah, angin untuk memutarnya. Bukan diambil dari energi dia sendiri. Nah, tapi berarti kan udah ada energi lain lagi kan.
Memiliki kemiringan tadi bisa meningkatkan efisiensi, ya itu tergantung dari jenisnya juga ya. Sekitar 15% ya dari horizontal, dari yang datar. Nah, sehingga nanti memunculkan 1 hektar per megawatt di daerah tropis, ini akan meningkat menjadi 2 hektar di area utara. Karena kalau di daerah tropis itu kan mataharinya kemiringan lebih dapat. Amerika Utara kan mereka kan hanya satu sisi ya arah mataharinya. Nah, kalau dia ngadapnya juga ke utara itu udah sinarnya kecil. Kalau ngadap ke selatan baru dia akan dapat. Nah, kalau di daerah tropis kan udah dari selatan dapat, dari utara dapat. Sehingga nanti lahan di daerah tropis itu lebih irit untuk listrik yang sama ya. Nah, jadi kalau listrik yang sama didapatkan 1 hektar di daerah tropis itu bisa 2 hektar di daerah utara dengan modul surya yang sama ya. Kemiringan daerah. Nah, itu nggak bisa diatur kan, udah bumi seperti itu. Daerah selatan juga begitu, selatan khatulistiwa seperti Australia, gitu kan, seperti Amerika Latin, di daerah Amerika Latin juga ada, di Afrika sebagian, Afrika Selatan ya, seperti itu. Ya, semuanya Afrika itu panas terik gitu ya. Nah, ini apa? Karena nanti dia dapat bayangan yang akan menutup ya, menutup yang tadinya dapat sinar malah ketutup oleh bayangan. Sehingga nih penyusunannya juga dibuat. Makanya tidak gampang penyusunannya untuk skala besar ya. Karena nanti jika ketinggian berbeda, dapat bayangan dia yang sebagian lainnya. Dapat bayangan itu tentu energinya dia dapatnya sedikit. Jadi nanti akan mengurangi ya. Dia akan mengurangi. Hanya nanti ada pakai sumbu. Nanti akan ada gambar berikutnya sumbu ya. Bisa diputar. Pada siang, pagi hari dia ngadap kemana gitu ya, ngadap ke matahari. Matahari berputar dia juga ngadap. Pada saat sore hari dia ke arah matahari arah barat, dia juga mengarah ke sana. Nah, kalau yang skala besar yang seperti ini tadi tentu butuh energi yang besar kan. Makanya ini biasa digabung dengan angin tadi yang saya bilang. Biasanya di daerah padang tanaman padang seperti itu ya, angin lebih banyak. Walaupun tidak ada jaminan ya. Jadi tergantung 10% sampai 20% tergantung katanya. Nah, kalau diarahkan itu akan lebih dapat. Cuma untuk mengarahkannya perlu energi lagi. Nah, kan? Nah, kalau skala kecil itu udah ada dari skripsi angkatan di atas kamu itu ininya nggak sampai 20% ya. Energi yang dipakai untuk tracker itu berarti masih lebih untung. Maksudnya jika dia diam dapatnya 100 umpamanya kan. Kemudian jika dia bergerak itu dapatnya umpamanya 120. Tetapi untuk bergerak itu kan ada energi. Jadi tidak habis 20 itu dipakai, masih sisa. Jadi masih dapat lebih dari 100. Makanya kalau dia diam dapat 100. Dengan menggunakan motor bergerak berputar mengikuti arah matahari, dia dapatnya lebih dari 100. Artinya apa? Energi yang dipakai dengan kelebihan energi dengan menghadapkan gitu ke matahari itu masih lebih besar. Nah, karena azan kita istirahat dulu ya. Ini kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan. Kita tutup dulu ya azan ya. Kita istirahat 10 sampai 15 menit. Dan selesai sholat tolong diaktifkan lagi ya videonya. Kita lanjutkan. Ini lokasinya ya. Untuk taman surya atau pembangkit listrik skala besar itu ya biasanya ini di negara barat ini ya ada coklat gitu ya. Yang mana penggunaan penggunaan lainnya yang lahannya tidak berharga gitu ya. Jadi kita bisa di daerah-daerah yang seperti tadi lahan gambut, saya bilang lahan gambut itu paling yang ini hanya cocoknya nanti kelapa sawit ya. Tapi kelapa sawit juga harganya tinggi ya. Dan bisa juga nanti digabung tapi tanaman tertentu deh yang cocok penggabungannya. Yang disebut agri-voltaics. Jadi sini ada agro pertanian, ada solar cell gitu ya, penggabungan antara pertanian surya dengan pertanian pertanian untuk pangan gitu ya. Ini juga hanya sama bisa dibangun tenaga surya
maupun bangun pertanian konvensional. Tentu tidak semua jenis tanaman ya, tentu harus dipilih tanaman apa yang cocok. Ya di sini ada hasil penelitian ya, menemukan bahwa nilai listrik yang dihasilkan tenaga surya yang digabung dengan produksi tanaman ya, yang dapat tahan ya terhadap bayangan yang diciptakan tadi ya. Jadi karena dia kan ketutup sama ininya ya, tidak semuanya kena sinar matahari langsung karena sebagian ketutup oleh panel surya. Nah ini bisa ya, sehingga dapat menciptakan lebih dari 30% dalam ekonomi ya dari pertanian yang menggunakan sistem agrovoltaik daripada pertanian konvensional. Bisa meningkat, cuman tidak semua jenis tanaman ya. Jadi dia bisa malah dalam keadaan teduh itu dia produksinya bisa meningkat. Tapi ada juga nanti tanaman yang kalau terlalu teduh terus-terusan ya kan kena matahari, siang matahari tutup ya, ada juga dia nanti produksinya menurun. Nah, ini ada. Nah ini berarti ada industri itu malah meningkat pertaniannya kalau dia digabungkan dengan panel surya. Nah, itu tuh tanaman-tanaman tertentu ya, tidak semua. Nah, ada juga nanti dia yang turun. Nah, ini yang perlu dicari. Di daerah tertentu ini bisa dibangun. Jadi malah produksi pertanian meningkat, solar cell listrik kita dapat. Nah, ini harus dicari yang cocok. Kemudian lokasi bersama. Ini mirip dengan pembangunan tower ini ya, GSM telepon seluler. Nah, kalau dulu itu kan masing-masing tower itu milik satu provider. Nah, ternyata awal-awal perkembangannya ya, nah, itu hanya provider ini ya, towernya ini. Kalau mereka mau itu bangun lagi, itu kan mahal. Pertama pembangunannya juga lahan kan. Nah, sekarang itu ada penyedia tower itu bukan provider lagi, dia ada penyedia tower. Jadi di situ bisa orang nyewa. Provider A bisa nyewa di situ juga, provider B bisa juga. Nah ini di solar cell juga seperti itu di beberapa negara ya, yang menggunakan peternakan surya tadi ya. Kalau di kita kan masih lokal sifatnya ya. Ini bisa dia dengan berdekatan, dia digabungkan sehingga nanti infrastrukturnya bisa dibagi sehingga lebih murah daripada kita bangun sendiri-sendiri. Karena pembangkit listrik pada umumnya, apakah dia konvensional, apakah soal energi terbarukan, itu biasanya jauh dari pusat pemakaian daya, sehingga perlu infrastruktur jaringan kan. Nah, kalau masing-masing, berarti kan masing-masing dia sampai ke grid-nya kan, bangun sendiri. Nah, kalau dibangun bersama-sama yang berdekatan, sehingga nanti itu bisa dibagi, sehingga biaya pembangunannya akan lebih murah untuk masing-masing proyeknya, per proyeknya. Karena ada yang dibangun, biayanya dipakai bersama. Nah, seperti itu. Kalau satu daerah hanya satu, berarti dia jaringannya ke pusat listrik sendiri kan. Kalau ada 5 di situ, kan bisa dibagi 5. Karena semuanya arah situ kan, daripada bangun masing-masing, katakan 10 kilo gitu kan, masing-masing narik kabel 10 kilo. Kalau 5 orang dibagi kan, 10 kilo bagi 5, cukup 2 kilo, yang satu orang, yang 2 kilo lagi yang lain. Nah ini biasanya yang dibangun, tapi ini biasanya untuk negara yang sudah menetapkan fit and tarif tadi ya, intensi pajak. Sehingga mereka sudah untung gitu ya. Nah lebih lagi untung lagi karena biayanya lebih murah lagi pakai bersama. Ya, untuk pembangunannya sebelum dibangun mereka tuh cari partner itu. Saya mau bangun di sini nih, ada lagi yang mau sebelah saya atau di belakang saya, depan saya gitu kan. Sehingga nanti akan menguntungkan, sama-sama untung gitu kan. Ada juga yang jenis berbeda. Nah, ini tergantung lokasi tapi ya. Kalau seperti surya tadi kan hanya jenisnya tidak tertutup gitu ya, tidak tertutup oleh matahari langsung. Kemudian kalau angin itu emang harus ada surveinya. Nanti waktu angin nanti akan kita bahas. Survei dia harus disurvei karena pembangkit listrik tenaga angin jauh lebih mahal daripada pembangkit surya. Jadi itu kalau panel langsung taruh, paling kaki-kakinya doang tuh kan, lalu kabel selesai. Kalau angin ini dia pembangunan towernya, ya, karena dia pakai turbin nanti kan, turbin angin menjadi generator kan. Kalau surya tidak ada yang bergerak, surya tidak ada yang bergerak kecuali nanti mau dia diarahkan ya. Nah, yang mau pakai tracker tadi, baru yang bergerak.
Kalau dia diam saja udah bisa, tetap bisa. Cuman efisiensinya lebih kecil kan, kalau lebih besar tentu bergerak. Nah kalau angin otomatis banyak yang bergerak. Nah ini lebih mahal. Nah, di daerah sana kalau di tempat surya tersebut juga ada anginnya bagus, nah itu lebih bagus. Ada angin, ada surya. Jadi ya yang bisa digabung, bukan hanya surya dengan surya, juga dengan pembangkit jenis lain. Tapi seperti angin ini harus dipertimbangkan lagi, karena harus diteliti lagi gitu ya. Belum tentu di matahari banyak dapat, anginnya juga banyak, belum tentu. Atau di daerah anginnya banyak, belum tentu mataharinya. Nah itu ya cari. Ini yang tergabung tadi beberapa contoh cluster tadi ya, jadi gabungan beberapa tempat di Carakan Solar Park. Nah, mana terdapat 17 proyek pembangkit yang berbeda. Di Hardenberg, Jerman ya. Dengan 11 pembangkit dari teman surya, dengan total kapasitasnya itu adalah lebih dari 500 megawatt. Besar ya. Tapi namanya surya tentu 500 megawatt tidak, ini peaknya nih ya, tidak selalu dapat 500 ya. Ada contoh ekstrim lain di pembangkit pertanian surya ya di negara bagian Gujarat, India, di teman surya Gujarat ya. Dan teknologinya, bukan teknologi pembuatan solar cell-nya ya, untuk teman suryanya ya. Ada nanti solar cell itu kita banyak ada kimia segala macam nanti ya, selain listrik. Semikonduktor ya, ujungnya ke semikonduktor. Semikonduktor kan dari kimia dulu. Masuk lagi ke atom gitu. Ini enggak, ini ada teknologi untuk taman surya ya. Jadi yang dipasang di tanah ya, bisa dikenal dengan pembangkit listrik tenaga surya lapangan bebas. Jadi tidak perlu banyak biaya. Nah, yang dapat diperbaiki dengan kemiringan ya atau menggunakan pelacak. Berarti bisa bergerak mengarah ke arah matahari. Kalau matahari arah timur, dia bergerak menghadap timur. Matahari ke tengah, berarti arah ke tengah tinggi siang ya. Matahari arah ke barat, dia juga menghadap ke arah barat. Nah, tentu di sini bisa menghasilkan efisiensi lebih tinggi, daya yang dapat lebih tinggi, tetapi juga memerlukan energi. Nah, itu yang tadi kalau digabung dengan angin tadi bisa sebagian yang dari angin tadi dipakai. Atau dengan yang sudah sendiri juga bisa dipakai, gitu kan? Ya, jangan dengan menggunakan, jangan hanya timer ya. Kalau timer, dia akan selalu bergerak jam 1, jam 8, kemudian setengah jam lagi bergerak sedikit, sekian derajat, sekian sedikit. Nggak ada matahari dia bergerak, itu kan boros. Nah, dia harus pakai sistem lagi. Jika seandainya matahari tidak ada, itu tidak bisa bergerak. Jadi matahari ada nanti baru dia bergerak. Karena pada saat matahari sedikit gitu kan, itu kan listriknya sedikit. Sedangkan untuk menggerakkan motornya kan energinya sama. Di matahari ada nggak ada, menggerakkan motor energinya sama. Sedangkan yang tersisa ini kan sedikit. Makanya dia nanti ditambahkan kontrolnya lagi ya. Jadi kalau matahari nggak ada, udah diam aja dulu. Nanti matahari ada baru bergeraknya agak cepat. Nah, itu kan karena sampai dia dapat energi yang maksimal. Nah, kalau yang contoh yang saya buat tadi, bilang sama teman-teman yang hanya satu panel tapi ya, tracker tadi, nah dia hanya timer. Jadi matahari ada nggak ada, dia tetap bergerak sekian derajat dalam sekian menit. Nah, sehingga dia pakai baterai. Jadi pada matahari ada, jadi simpan di baterai. Baterai nggak ada, untuk menggerakkan motor gimana? Ya dari baterai tadi. Tapi total pemakaian dari pagi sampai sore, jika dibandingkan dengan tracker dengan tanpa tracker, itu tetap lebih untung. Jika mataharinya, walaupun nanti ada yang sinar matahari berkurang ya, tapi tidak berkurang dari nol terus ya, redup dari pagi sampai sore. Nah kalau seperti itu pasti negatif dia. Nah itu harus ditambahkan nanti. Jadi kalau dia redup nggak usah bergerak, apa bergerak? Sudut pamannya sudut ke arah timur sekian derajat juga mataharinya ada, nanti makin siang dia matahari juga ada, nggak usah bergerak. Nah, tapi kalau sekarang hanya murni timer itu tetap dia bergerak. Nah, itu yang perlu dikontrol lagi. Jadi untuk kontrol itu banyak nanti sebenarnya. Ini pelacakannya bisa meningkatkan kinerja keseluruhannya karena dia selalu menghadap ke matahari. Selalu hampir 90 derajat terus gitu ya. Nah, tegak lurus terus dengan matahari. Kalau dia diam kan tidak. Matahari menentukan tegak lurusnya kapan? Pada saat siang. Nah. Kalau kita di Kalistiwa,
Kalau dia di utara khatulistiwa beda lagi sudutnya. Kalau di selatan khatulistiwa beda lagi. Tapi kalau dia di tracker, mau di khatulistiwa atau di utara atau selatan, bisa dia tetap menghadap ke matahari terus. Jadi arahkan ya, arahkan. Kemudian kalau kita memerlukan AC ya, nanti ada inverter ya. Inverter. Ini kalau udah pakai inverter itu udah pasti dipakai penyimpan baterai ya. Nah, ini dari inverternya nanti dia masuk ke baterai baru dibalik menjadi AC, tegangan imbang menjadi AC. Nah, ini rangkaian inverter ini lebih kompleks dibandingkan rangkaian penyarah. Penyarah cukup dioda saja udah penyarah dia ya. Tinggal efisiensinya lebih tinggi gimana. Tentu pakai diodanya berapa, kemudian baru pakai kapasitor ya supaya nanti dia hasil DC-nya lebih besar. Nah, kalau AC tidak, ini lebih ada rangkaiannya ya, karena dia dari ragangan searah yang dihasilkan oleh solar cell menjadi tegangan bola balik. Apalagi nanti yang ke jaringan 3 fase ya, lain lagi. Itu yang tegangan yang besar ya, 10.000 ke atas, 3 fase nanti. Ini pengaturan array berarti urutan rangkaiannya ya, yang bukan lebih dari satu. Array itu kan kumpulan dari beberapa panel. Jadi dia subsistem ya. Sehingga dapat nanti tegangannya besar. Karena kalau satu panel itu nanti satu itunya tuh tegangannya kecil ya. Hanya 1,5 volt. Sedangkan tegangan yang kita listrik pakai biasanya untuk baterai itu 12 volt kan. Nah, pasti dia di array. Kalau dia untuk masuk ke jaringan grid atau PL-nya kita, itu berarti harus tegangan lebih besar lagi. Jadi dia arraynya lebih banyak lagi. Jadi seperti baterai, kalau kita serikan dia, ya kan, serikan berarti kan tegangan nambah. Dari 1,5 dengan 1,5 jadi 3, kalau 3 jadi 4,5, dan itu seterusnya. Nah, kalau kita paralel, harusnya dia yang lebih iri, banyak ya. Harusnya lebih iri, tegangannya tetap. Nah, ini dia kalau untuk baterai dia di array sebanyak sampai dia menghasilkan tegangan 12 volt atau 24 volt ya untuk baterai. Baterai itu kan ada 12 ada 24. Yang besar itu yang terus itu 24 volt. Kalau yang mobil biasa sampai motor itu 12 volt. Nah, ini baru banyak model baru sudah yang dipasang. Yang berhubungan ya, yang menghubungkan. Ini nanti tegangan yang dihasilkan besar sehingga bisa dia disalurkan untuk jarak yang jauh. Kalau tegangan rendah ya rugi di kabel ya, di transmisi. Nah, untuk termasuk desa kecil tadi yang di bangunan ini ya, ini akan mengikuti ya susunan yang pasang di gedung kan, di atap, di dinding gitu ya. Itu tentu tidak semuanya. Nah, nanti ada dinding yang seperti jendela tuh nggak boleh ditutup, tapi kalau atap bisa. Ya. Tapi untuk skala besar biasanya dibuat di lapangan bebas tadi, di tanah tadi. Tapi kalau di tanah kan memerlukan lahan sendiri. Tapi kalau di gedung kan tidak. Gedungnya mau dipasang nggak dipasang udah lahannya terpakai kan. Nah, ditambah lagi kita di atasnya akan lebih efisien lagi. Tanpa lahan bertambah kita dapat listrik. Tapi kalau dengan lapangan bebas sudah pasti kita harus menyediakan lahan. Jadi lahannya bertambah. Kalau dengan di gedung lahan tidak bertambah tapi terbatas. Nah, kalau dengan lapangan bebas dia bisa lebih luas. Apa dipasang ini biasanya ya sama dia array tetap. Berarti dia ininya strukturnya sudah tetap gitu ya. Jadi dia berapa output yang diperlukan dipasang. Nah, kalau umpamanya masih lebih, dipasang dia paralel supaya nanti pasti arusnya lebih kan. Jadi dia bisa menghasilkan daya yang lebih besar dengan tegangan yang tetap. Kemudian modulnya ya orientasinya itu tadi kita peristiwa ya. Kalau kita pas peristiwa ya berarti ngadap ke atas saja. Nggak usah ke utara selatan, itu miringnya ya. Tapi kalau kita di bawah di utara katulistiwa berarti kita miringnya ke selatan. Kalau kita di utara berarti kita miringnya ke dari selatan kita miringnya ke utara. Dari utara kita miringnya ke selatan. Itu akan dapat efisiensi yang lebih tinggi. Tapi kalau kita duduk di utara katulistiwa atau di selatan katulistiwa, tapi tidak terjauh dari katulistiwa gitu ya, kita tetap ke atas itu dapat juga, cuman kita akan lebih rugi.
dari cahaya. Kemudian juga topografinya, iklimnya, yaitu kemiringan tentu udah pasti ya, kita itu lebih pasti karena kita di mana, di Pulau Jawa itu kan di utara, selatan khatulistiwa ya, berapa derajat. Berarti kita miringnya ke arah utara. Seperti di Kalimantan Utara umpamanya kan, seperti Sarawak di Malaysia itu. Ada sebagian kita Kalimantan yang sedikit ya. Itu ya Sarawak Malaysia, Brunei itu pasti dia di atas khatulistiwa. Di utara ya. Nah, itu ngadapnya ke selatan. Nah, cuman timur baratnya tadi, nah itu cenderungnya ya. Kalau dia pakai tracker, udah bisa kita arahkan, kalau tidak ya diam. Jadi pada sore hari akan dapat cahaya yang lebih, listrik yang lebih dikit daripada siang hari. Pagi hari juga akan dapat lebih dikit. Tapi kalau dia di tracker, diarahkan, udah pagi hari, sore, dia akan relatif besar. Ini variasinya yaitu penggunaannya, sudut kemiringannya ya disesuaikan ya. 4 kali setahun itu kalau yang kecil, kalau yang besar itu susah ya. Yang banyak ini tadi kalau kita geser-geser itu kan matahari itu kan bergeser ya, berapa derajat dari utara ke selatan. Nah, ini kan susah nih bergeser kemiringannya ke utara selatan. Nah, ini biasanya tetap. Kalau yang besar itu dengan risiko tadi ya, ya pada bulan-bulan tertentu dapatnya lebih sedikit. Itu dia. Kemudian ini dia yang katakan sumbu ganda. Jadi dia bisa miring barat timur, utara, selatan. Tentu listriknya lebih, dayanya yang dipakai untuk menggerakkan sumbu tadi lebih besar lagi. Walaupun yang rutin itu adalah barat timur ya, utara selatan itu dia dalam berapa hari itu pergerakannya sangat kecil. Dalam 6 bulan itu dia hanya bergerak belasan derajat cuma ya. Kemudian balik lagi ke arah yang berlawanan. Nah, matahari itu kan bergeser, tidak pas di atas khatulistiwa terus. Di utara khatulistiwa dikit, sampai 12-an ya derajat itu. Kemudian bergerak terus pas khatulistiwa nanti ke arah utara, nanti balik lagi kan. Nah, itu dia dalam 6 bulan itu hanya sekitar 12 derajat. Jadi utara selatan ya pergerakan keserannya. Tapi kalau timur barat ya dari pagi sampai sore itu udah berubah. Jadi ini sumbu ganda ini tuh, yang satu tiap hari perubahannya, besok balik lagi ke arah yang sama. Sedangkan yang utara selatan itu dia itunya bisa bergeraknya berapa sebulan sekali atau berapa belas hari sekali gitu ya. Karena kalau tiap hari gitu kan derajatnya kecil sekali pergeserannya, ya hanya berapa derajat. Nah utara selatan itu kan bisa 180 derajat. Barat timur ya, barat timur 180 derajat. Tapi kan kita tidak perlu dia kita taruh 0 derajat dulu di pagi hari yang nggak ada gunanya. Matahari juga nggak dapat. Nah, dia bergeraknya itu tidak sampai 180 ya. Bawah itu 120-an kali. Nah, tidak pula 0 sampai nanti 180, nggak ada gunanya. Matahari juga tidak akan dapat. Tapi kalau utara selatan dia hanya berapa belas derajat, itu dalam 6 bulan ya. Sedangkan yang 120 derajat tadi dari total 180 barat timur ya itu tiap hari. Nah, memang sumbu itu yang lebih banyak. Sedangkan utara selatan itu lebih sedikit. Karena nanti apa? Perpindahan tadi ya dari poros timur barat kemiringan ya sore untuk timur barat yang sering. Sedangkan yang lintang tadi dia juga punya kemiringan. Cuman pergerakannya sedikit sekali dalam 6 bulan. Enggak tapi pun ya rugi-rugi kecil lah ya. Kita tidak perlu itu kan juga memerlukan biaya pembuatannya lagi selain biaya listrik untuk motornya gitu kan. Sedangkan yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Tapi kalau barat timur itu jelas. Ini ya. Ini sudut terhadap cahaya matahari tadi. Nah, ini perlu kita ini kan sehingga persentasenya bisa mencapai sampai 30% kita dapat ini ya. Seperti itu lumayan. Tapi ingat, untuk mendapat 30% juga perlu pertama infrastrukturnya juga pembuatan untuk sumbunya ya.
kemudian energi yang dipakai. Dia meningkat, tapi juga perlu, itu waktu tadi kurang lagi energi yang dipakai. Tetapi itu dari hasil penelitian banyak tuh ya, itu tetap lebih untung. Jika matahari itu ada ya. Nah, jadi makanya kontrolnya tadi, pemutaran tadi tidak boleh hanya timer. Jadi pada saat matahari tidak ada tidak perlu bergerak. Kalau waktunya sudah tiba harus berputar. Pada keadaan normal kan umpamanya 1 derajat 120 dibagi 6 jam lah katakan kan. Berarti 120 dibagi 6. Berarti 20 derajat lah ya per jam gitu ya perputarannya. Itu kan kalau matahari ada. Kalau nggak ada, ya, listrik tetap keluar. Makanya nggak ada, dia tetap diam. Nanti ada matahari baru dia lompat. Yang tadinya hanya 20, 1 jam, nanti dia udah 3 jam, 60 derajat langsung. Sampai dia dapat matahari yang itu akan lebih. Karena tidak ada dijamin ya, matahari itu ada terus. Nah, ini ada contoh untuk skala besar ya, yang utilitas bukan. Yang saya bilang tadi, contoh tadi adalah yang kita buat adalah skala kecil, satu modul cuman. Nah, ini yang skala besar. Ini dia ada sumbunya. Makanya tidak rapat seperti tadi. Kalau panjang rapat seperti tadi, itu akan berat sekali dia bergerak. Ya, sebentar saya balik ya. Nah ini kan panjang sekali nih. Menggerakkan ini permanen ya. Sumbu tidak bergerak. Makanya hanya beberapa modul. Digabung beberapa modul itu baru, karena untuk motor kan. Terlalu panjang nanti motornya berat, listriknya besar, udah habis itu aja nanti. Nah, ini lihat, terpisah-pisah kan, terpisah-terpisah. Kalau yang tetap tadi kan ini dekat gabung ya. Ini kan sayang tanah di sini nih. Tapi karena dia bergerak, dia harus ada space, jarak. Dia pelacak 2 sumbu nih. Walaupun sumbunya satunya jarang ya. Karena dia di utara Khatulistiwa. Ya, Spanyol ya. Nah, kalau kita baik barat timur saja, antara matahari di utara Khatulistiwa atau di selatan Khatulistiwa itu di kita itu nggak terlalu jauh. Kalau di utara jelas. Pada saat matahari di selatan, ini jauh sekali dia. Artinya perlu diarahkan. Pada saat di utara dia lebih enak kan. Tapi ke selatan dia jauh. Gitu. Makanya dia tidak rapat seperti yang permanen tadi. Tadi kan permanen, arahnya situ terus. Itu biayanya lebih murah, cuman efisiensinya tergantung dari matahari. Kalau ini dia akan mengikuti matahari. Pagi dia arahnya ke arah matahari terbit. Siang ke arah matahari di atas. Sore ke arah matahari terbenam, gitu kan. Kalau yang tadi tetap matahari terbit ya segitu juga, siang juga segitu, malam juga segitu. Jadi dua-duanya punya keuntungan. Yang satu tidak perlu lagi perutamaannya lagi, tidak perlu lagi infrastruktur yang lebih susah. Itu pakai sumbu kan, pakai as, tentu pakai ada pemutar, ada gear segala macam. Nah, ini kan tidak. Nah ini pakai itu. Jadi dua-duanya harus diperhitungkan, dihitung tuh ya, dihitung. Ini juga pelacak sumbu tunggal. Ini biasanya kita yang di daerah Khatulistiwa. Tidak terlalu perlu yang 2 sumbu tadi. Sehingga dia arahnya hanya barat timur saja. Nah, kalau yang ini kan tadi barat timur setiap hari, utara selatannya per berapa bulan. Ini sebetulnya hanya utara selatan saja. Ini kira-kira dia condongannya ke arah Khatulistiwa itu 20 derajat utara selatan ya. Nah, lihat solar sel rata-rata kan ya dibangun itu miring, tidak ada yang datar kan. Karena kita di utara di selatan Khatulistiwa. Miringnya yang bagus itu adalah ke arah selatan. Tapi ada juga orang yang membangun ke arah utara ya, karena keadaan lokasi ya, mau diapakan gitu kan. Sebenarnya daripada dia ke selatan lebih baik kita ke atas saja, horizontal gitu ya. Itu lebih aman. Ini lebih baik lagi campuran tadi gitu ya, tapi ya perlu lagi energi. Utara dan selatan ini kalau kita Khatulistiwa ini nggak terlalu perlu. Tapi kalau kita di utara Khatulistiwa atau di selatan seperti negara Eropa atau negara Australia gitu ya, itu perlu dia. Karena pada saat matahari di utara, umpamanya itu di selatan jauh dia harus ngadap. Kalau dia nggak ada utara selatannya, rugi. Hanya barat timur doang ya. Itu juga yang di utara Eropa. Nah, itu dia pada saat matahari di selatan, dia perlu ngadap. Dia perlu motor. Nah, motor perlu listrik lagi kan. Nah, ini konversi daya kalau diperlukan untuk daya AC. Nah, karena yang dihasilkan adalah daya DC, perlu inverter ya. Atau dia yang masuk ke grid, tidak bisa kalau DC langsung masuk ke jaringan, harus dikonversi dulu ke AC. Nah, ke jaringan itu bukan hanya konversi ke AC,
Nanti juga akan tegangannya juga harus distandarkan, kemudian frekuensinya juga harus sama, fasanya harus sama. Ada 3 nanti gitu ya, kalau masuk ke grid. Jadi frekuensinya harus sama, fasanya harus sama. Ada peralatannya itu ya. Itu sama juga dengan kita umpamanya menggabungkan beberapa pembangkit. Umpamanya ada diesel, ada air, udara, batu bara, dan itu kan berbeda. Itu harus nanti disinkronisasi namanya. Peralatannya, sinkronisasi tujuannya menyinkronkan supaya frekuensinya sama, fasanya sama. Kalau tidak, kalau digabungin itu nanti dia bisa merusak motor terutama ya. Harus diubah pastinya ya. Dengan inverter, kemudian setelah AC baru nanti disamakan lagi frekuensi, fasa, sama tegangan yang bergabung dengan jaringan lainnya. Nah, untuk itu bisa inverternya terpusat atau di masing-masing. Itu tergantung situasi mana yang lebih menguntungkan gitu ya. Jika pembangkitnya lebih dari satu. Kalau tunggal betul lebih aman dalam ininya ya, mudah tentunya, tapi harus lebih besar karena gabungan. Kalau yang masing-masing ya, itu kalau rusak satu yang lain tidak terganggu, nah, sama aja ya. Ini yang terpusat, jadi ada terpusat, ada yang tersebar ya. Terpusat, tapi dia hasil outputnya yang digabung menjadi satu. Di kapasitas yang tinggi ya, sampai 1 mega sehingga kondisi output dari arraynya mungkin sampai 2 hektar. Berat-berat seperti ini. Inverter terpusat. Jadi output dari masing-masing blok dimasukin ke inverter. Atau nanti yang tersebar ya masing-masing blok punya inverter sendiri sehingga keluarnya sudah jadi AC. Nah, nanti kan digabung lagi, disinkronisasi lagi, itu repot lagi kan. Karena dia untuk AC kan bisa berbeda frekuensinya, bisa berbeda fasanya, harus disamakan lagi. Tapi kalau terpusat tidak, masing-masing masuk dulu, kemudian jadikan AC, baru dia di inverternya hanya satu. Ini biarkan masing-masing, masing-masingnya digabung. Jadi dua-duanya punya keuntungan dan kerugian masing-masing. Nah, kalau dia di masing-masing tadi, ya masing-masing outputnya nanti kan itu belum tentu sama, frekuensinya belum tentu sama. Tapi kalau dari pusat inverternya ada pasti ya input DC-nya yang masih banyak kan, AC-nya jadi satu. Tapi kalau yang tersebar ini, berarti masing-masing blok mempunyai inverter sendiri. Outputnya sudah AC. AC digabung dengan AC itu belum tentu sama frekuensi, fasa, sama tegangannya. Karena masing-masing inverter kan itu sama. Nah, perlu ada lagi peralatan yang namanya sinkronisasi. Kalau tadi sinkronisasinya hanya waktu dia mau ke grid, kalau ini tadi ya, yang besar. Hanya waktu dia ke jaringan listrik. Kalau kita PLN-nya ya. Nah, kalau sini tidak. Masing-masingnya. Tapi kalau sudah sama, nanti baru dia PLN-nya. Dua-duanya sama, cuman ini dipecah. Nah, ini yang tujuannya kinerjanya. Ini sebenarnya harus peralatan taman surya itu tadi lokasi ya. Dia diusahakan sepanjang hari tidak ada tertutup oleh bayangan air. Sehingga kalau tidak ada matahari saja dia berkurang. Jangan karena matahari bagus tapi ketutup dengan lain. Itu termasuk juga topologi daerah tadi kan. Topologi tanahnya gimana? Itu kan susah. Kalau datar saja bagus kan tidak semuanya kan. Lahan kosong ini ada tapi berbukit itu ada masalah kan. Ada nanti daerah tertentu, waktu tertentu ada yang tidak dapat cahaya matahari. Nanti kinerja itu pasti turun kan. Itu di luar kondisi alam, kondisi matahari ya, kondisi yang bagus. Nah, faktornya banyak selain matahari. Ini bisa taruh ini kan, ini yang diam tadi ini. Kalaupun sumbu ini satu sumbu. Yang utara selatan misalnya gitu ya. Kalau barat timur susah. Ini yang diam. Tapi dia lebih irit ininya tidak perlu listrik lagi arahnya. Ini tentunya juga lokasi masalahnya kan. Ini kan panjang nih ya, susah untuk dikasih motor.
Jadi parameter rasio tadi adalah kinerja yang dikembangkan untuk mengevaluasi nilai dari total kerugian. Jadi tidak yang kita dapatkan itu yang matahari yang menyenai itu dapat 100% menjadi listrik, tidak ya. Pertama tadi efisiensi penangkapan solar cell. Kemudian juga dengan kinerja lain, karena dia bukan hanya satu kan gabungan. Masing-masing itu akan mendapatkan rugi-rugi. Banyak nanti ya rugi-ruginya. Di dalam solar cell sendiri ada rugi-ruginya. Persambungan ada rugi-ruginya, ya kan? Sehingga nanti kinerjanya itu tidak dapat 100%. Nah, ini dia yang jenis-jenis terbaru sekarang, kinerjanya itu sampai sekitar 80%, itu udah bagus ya. Bukan 80% penangkapan mataharinya ya, tidak, itu penangkapan mataharinya masih 20%-an ya. 25 sampai 30, 20 sampai 30%. Ini dari total. Yang tadi dari 30 itu bukan 30 yang kita terima. Katakan 25%, bukan 25% dikali 0,8 gitu ya. Totalnya. Penurunan sistem itu kan, komponennya dari kota-kota ini juga menurun, malah peralatan ya, sering juga menurun. Sedikit lagi ya ini ya. Tapi cukup lama, sekitar 10% per tahun. Ini yang jelek ini ya. Yang bagus itu 20 tahun aja itu penurunan kinerjanya itu tidak terlalu jauh. Ini penyusutannya. Sehingga pada tahun pertama awal kita bangun ini dapat listrik 100 kilowatt umpamanya per jam. Ini tahun berikutnya nggak dapat lagi, turun ya. Ini bisa menurun sampai 10%. Ya, awal-awal dulu ya, awalnya. Nah, generasi sekarang mulai dari 2000 yang dibuat 2002 teknologinya ya 2010 itu udah integrasinya hanya 0,5%. Jadi yang tadinya 10% itu dapatnya itu 20 tahun. 20 tahun baru turun 10%. Itu kan udah dapat generasi baru lagi ya. Nah, modul-modul yang sekarang itu, tadi awal saya bilang itu 20 tahun itu belum, tinggal dibersihin aja ya. Kecuali itu tadi kalau ada bapaknya pecah segala macam, ya, itu lain ya. Kalau dia dalam keadaan tidak terganggu, terbebani, ini dia 20 tahun itu masih. Ini hanya sampai 12% cuma dalam 25 tahun. Tadi kan 1 tahunnya awal-awal ya. Jadi yang generasi awal itu udah awal penurunannya itu besar, efisiensinya juga rendah ya. Nah, sekarang efisiensinya tinggi, udah sampai 25 sampai 30% ya. 20 sampai 30%. Kalau generasi awal itu 20 itu hanya di lab. Sekarang itu udah ada. Efisiensi meningkat terus. Karena penemuan teknologi ya. Dari sistemnya 4% per tahun akan kehilangan 64% dalam periode yang sama. Nah, ini yang banyak itu hanya 12%. Ini garansi dari pabrik ada juga. Biasanya 90% sampai dalam 10 tahun ya, masih betul. Atau 80% sampai 25 tahun. Ya. Jadi jaminannya hanya 20% dalam 25 tahun. Jadi dalam setahunnya di bawah 1% kan pengurangannya. Tadi kan ada 0,5%, jadi ada 0,5%. Kemudian dari pabrik juga ini dijamin dalam tahun-tahun pertama itu paling ini 3% cuma. Nah ini masuk ke bisnis ya, ini karena untuk skala besar ya. Nah ini akan masuk kalau dia dibiarkan bersaing tanpa proteksi khusus atau subsidi atau intensif, ini tidak akan menguntungkan jika dibandingkan pembangkit listrik tenaga energi fosil ya. Belum ada tenaga energi terbarukan itu lebih untung dari fosil. Makanya dia ada insentif khusus ya, supaya orang bisnis bisa masuk. Kalau tidak itu fosil susah. Ya, alternatif ya dari energi terbarukan ke fosil atau nuklir. Tapi kalau dia dibiarkan bersaing bebas itu susah. Apalagi sekarang harga minyak turun terus kan. Nah, itu akan makin susah. Jadi harga per kWh-nya nanti energi terbarukan itu mahal. Nah, makanya disubsidi. Tapi pada saat harga
bahan fosil itu naik, batu bara tinggi, minyak, nah itu dia energi terbarukan itu akan lebih bersaing. Nah, biasanya seperti di Indonesia juga itu sebagian besar pembangkit, kecuali yang itu ya, yang sekarang malah yang air pun ada swasta ya. Dulu air itu kan pemerintah. Nah, sekarang air pun kalau swasta itu biasanya diesel sama uap. Sekarang pun ada pembangkit air yang swasta yang membangun gitu ya. Walaupun tanahnya tanah negara, nanti sekarang tahun akan balik ke negara. Nah, di sudah itu banyak perusahaan-perusahaan independen ya, pribadi, private ya, milik masyarakat luas. Nah, dia harus tadi pasti ada insentif, kalau tidak susah bersaing. Kemudian yang lebih bagus tadi karena dia bersaing tadi perlu kerjasama dari beberapa pembangkit yang berdekatan gitu ya, supaya nanti masalah jaringan listriknya ke grid itu bisa bangun bersama sehingga biaya pembangunan akan lebih turun. Nah, ini perlu perjanjian dulu kan, sama pembangkit biasa juga perlu perjanjian dengan, karena jaringan itu kecuali di negara maju ya, seperti Jepang itu dia termasuk jaringan itu swasta punya, udah di swasta punya. Kalau kita kan nggak ada orang listrik yang mau jaringan. Makanya dulu waktu telepon kabel dulu kan nggak ada, itu hanya Telkom yang pakai kabel. Yang lainnya dia nggak berani, hanya pakai radio kan. Nah, sekarang karena radio semua ya udah yang kabel nggak ada masalah. Kalau listrik kan belum ada penyalur listrik lewat udara, pasang pakai kabel, sehingga itu juga menjadi jaya. Makanya kalau di negara berkembang itu negara yang bangun jaringan melalui perusahaan negara ya. Sedangkan pembangkitnya boleh swasta, karena itu bisa negara tinggal bayar, beli kan. Tapi belinya ada perjanjian, pada batas tertentu harus dibeli, walaupun nggak dipakai. Nanya dulu. Jadi perlu perencanaan dari koneksinya, pembeliannya, gitu ya, harus ada perjanjian. Karena kalau tidak nanti daya yang besar tadi, siapa yang mau beli? Nah, itu ya. Harus perjanjian dengan yang punya jaringan. Nah, kalau di negara maju jaringan itu bisa ada swasta. Kalau di negara berkembang biasanya negara. Bahwa listrik saya dibayar nih, dibeli. Kalau saya ini kan. Nah, berapa per kWh-nya? Nah, itu ya. Nah, dalam pembangunan juga ini udah orang sipil sebenarnya ini ya. Pembangunan ada engineeringnya, keteknikannya ada, procurement-nya, perencanaan ya, pengadaan ya, ada konstruksi orang sipil. Nah, tapi kalau di solar cell yang sipilnya nggak terlalu banyak ya, terlalu susah. Hanya tempat nongkrongnya solar cell saja kan. Tapi kalau nanti angin, nah itu perlu. Yang lain nggak ya, itu perlu. Tapi kalau solar cell sipilnya tidak terlalu canggih lah ya. Hanya umpamanya di bawah hanya besi-besi doang itu bisa. Tapi karena skalanya besar kan, itu perlu perhitungan biaya, perhitungan beban kan. Nah itu orang sipil lah yang tahu. Bukan orang elektro hanya masalah listrik. Oh dayanya sekian nih, harusnya sekian nih, tegangan sekian. Tapi kalau ini berapa nih, besi berapa nih untuk nahannya, itu orang sipil. Konstruksi awalnya doang, gitu kan. Apalagi nanti yang pakai tracker yang bisa bergerak, lain lagi. Jadi untuk pengembangan itu adalah persetujuan perencanaannya, itu dari pemerintah. Kemudian persetujuan koneksi jaringan tentu dari yang punya jaringan seperti KPRN-nya ya, pemerintah juga itu jadinya kan. Tapi kalau luar negeri ada swasta. Kemudian untuk pembangunannya biasanya itu ke bank gitu ya. Jarang itu pengusaha yang pakai duit pribadi. Kemudian masalah konstruksi, koreksi ya. Kemudian dari pengujian, layak nih, diuji, tes dulu kan, itu tidak bisa. Nah, jangan hanya bagusnya sebentar aja gitu kan, tes. Jadi ini udah masalah mulai dari perencanaan, pembangunan, pengetesan, dan hubungan ke antar jaringan yang karena dia jumlahnya jauh dari pusat, karena luas daerahnya kan. Kalau yang di rumah-rumah udah langsung kan, di rumah kita langsung kita dapat, di kantor langsung kantornya dapat. Tapi kalau yang pakai pembangkit yang
menggunakan taman surya atau pertanian surya, itu perlu perencanaan yang lebih panjang. Hitung break-even point-nya berapa, kapan, berapa tahun. Karena nanti umur itu tadi ada kan? Tadi baru umur solar cell. Nanti umur apanya tadi? Konstruksinya juga diukur. Sehingga sekian tahun dia sudah bisa menguntungkan. Apalagi listrik yang dihasilkan tidak tetap, beda dengan umpamanya di sel, udah pasti. Seandainya PLN membutuhkan sekian, bisa dia layani terus menerus. Air juga begitu, kuat juga begitu. Tinggal menyediakan bahan bakarnya ya kan. Kalau air tergantung juga ya musim. Tapi kalau ini tidak, sehingga untuk menghitung break-even-nya lebih susah. Kira ambil rata-ratanya setahun berapa baru. Misalnya bisa kurang deh kan, namanya rata-rata. Itu dari badan meteorologi itu ya. Oh panasnya sekian nih, sekian bulan panas sekian bulan kurang panas, sekian bulan malah redup, malah hujan gitu ya. Itu udah dihitung. Yang lebih susah lagi angin, nah, susah. Dia mengambil dari data-data sebelumnya. Makanya angin lebih lama. Nah ini yang komunitas atau pribadi apa ya, bukan pemerintah punya. Bisa digunakan juga untuk daerah rekreasi, pariwisata gitu ya. Ya tentu dengan ini kan nggak dapat pagar kan. Nah kalau di kita ini bisa dicat semua orang, dikasih namanya gitu kan, ini nggak bisa. Itu tergantung budaya juga. Persetujuan perencanaan itu dari pemerintah pusat dan daerah dan itu juga ya jaringan yang punya jaringan tadi. Yang panjang ini, ini ya. Kecuali kita yang rumah tadi baru. Nah, kemudian baru nanti gimana masalah keselamatan dan kesehatan kerjanya, lingkungan. Diperhitungkan juga. Ya kalau solar PV nggak terlalu mengganggu. Kecuali yang itu tadi, yang panas tadi ya. Nah, baru koneksi ke jaringan. Harus perjanjian berapa jaraknya dari pusat jaringan listrik. Nah, itu menentukan biaya. Nah, makanya tadi kalau biayanya lebih murah, ada beberapa pembangkit yang berdekatan. Sehingga nanti biaya jaringannya ke sananya lebih murah. Karena dari tempat sumber ke ininya berjarak ya, berjarak. Karena pemakai biasanya di daerah perkotaan atau daerah perkampungan, sedangkan ini di daerah pedesaan atau di daerah pegunungan kan, jangkauannya luas. Ada perjanjian. Nah itu nanti kita lanjutkan dengan materi berikutnya minggu depan ya. Pas jam 7 lewat ya. Nah. Ini jangan ditutup dulu, saya copy paste dulu ininya ya, yang peserta ya. Nah. Nanti baru saya, walaupun sebagian udah saya ini tadi ya. Nah itu kita pembangkit. Nanti bagian berikutnya kita lanjutkan minggu depan. Masih energi surya ya, energi surya. Nah sampai sini kita pertemuan kita untuk minggu ini. Kita tutup kuliah kita minggu ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.